Halo, selamat pagi teman-teman Motul Indonesia. Gue sekarang ini lagi ada di Arab Saudi ya teman-teman. Tepatnya di sebuah kota yang bernama Hail. Wah, jadi di beberapa hari ini gue lagi kesini bersama Motul Indonesia untuk nonton langsung Dakar 2023. Wah, alhamdulillah ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dan Dakar ini adalah boleh dibilang salah satu mimpi gue. Oh sebentar, kita ketemu sama Ziko di sini. Halo kok, lagi. Lanjut. Nah, jadi Dakar itu boleh dibilang teman-teman adalah salah satu kejuaraan yang menjadi mimpi gua. Yang mana emang udah dari kecil seneng nonton Dakar dan bisa suatu hari nanti ya datang ke sini, dan akhirnya kesampaian juga di tahun ini teman-teman. Nah tadi kita udah ketemu Ziko, jadi gua kesini bersama dengan Ziko dan juga Cak Iwan Banarang. Kita bertiga bersama Motul Indonesia kesini untuk bisa ngerasain experience-nya. Nggak cuma nontonnya aja, tapi kemarin kita juga sempat ngerasain gimana rasanya untuk masuk ke dalam bivouac ya, atau area pedoknya. Nah, sebelum kita ngelihat perjalanan untuk kembali lagi ke Indonesia, gue pengen kasih liatin dulu cuplikannya waktu beberapa hari kemarin ini kita nonton Dakar 2023. Sekarang gue lagi ada di sebuah hotel yang bernama Millennium Hotel. Ini tempat gue menginap selama beberapa hari kemarin teman-teman. Kita keluar lobi dulu untuk sekilas melihat apa aja kendaraan yang ada di luar sini. Dan kalau teman-teman tahu, karena emang gue sangat seneng dengan mobil SUV, jadi boleh dibilang begitu sampai ke Arab Saudi, ini menjadi surga juga buat gue karena melihat banyak SUV yang menarik. Kayak misalnya ini di depan kita ada sebuah Lexus LX 600 yang mana di Indonesia ini baru aja meluncur, dan ya boleh dibilang indennya pun juga cukup panjang teman-teman karena peminatnya cukup banyak. Terus salah satu mobil yang populer juga di Arab Saudi yaitu Nissan Patrol. Nah, Nissan Patrol ini adalah saingannya dari Land Cruiser. Kalau di Indonesia memang karena populasinya jarang teman-teman, jadi boleh dibilang Land Cruiser itu mendominasi. Padahal dia nggak kalah nggak kalah top juga dibandingkan Land Cruiser, dimana kalau di Arab Saudi ini menjadi salah satu SUV yang populer. Sementara di Arab Saudi kalau kita ngomongin kendaraan SUV yang ukuran besar itu juga cukup populer. Berarti SUV atau mungkin kendaraan pickup yang berasal dari Amerika. Kayak misalnya ada GMC Yukon di sini, terus di bagian belakangnya ada Ford F150. Wah, ini ukurannya adalah full size pickup teman-teman. Sementara kalau kita tahu di Indonesia itu pickup ya, atau double cabin gitu biasanya hanya ada yang ukuran medium size. Kayak misalnya teman-teman tahu Triton atau Hilux atau D-Max dan lain-lain. Cuma kalau di sini banyak banget ukuran-ukuran yang gede kayak gini. Ya mungkin karena juga jalannya lebar juga, tapi salah satu faktornya juga karena di Arab Saudi itu dia menggunakan setir kiri ya teman-teman mobilnya. Jadi lebih mudah untuk kendaraan-kendaraan dari Amerika Serikat masuk ke negara ini. Nah kemudian teman-teman, ini depan gua ada sebuah Land Cruiser 200. Ini juga sangat populer di sini. Ini adalah full size SUV-nya Toyota yang kalau ini masih masuk ya di Indonesia. Walaupun dia nggak ada kompetitornya secara langsung di Indonesia, tapi boleh bilang ini kalau untuk di Arab Saudi dia ini saingannya banyak teman-teman. Di sini banyak yang stylenya itu rally cross country atau rally raid ya teman-teman ya, karena memang di negara seperti Arab Saudi ini balap jenis rally raid atau rally cross country itu sangat populer, atau boleh dibilang eventnya banyak. Nah tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu rally raid itu apa atau rally cross country itu apa, jadi dia berbeda dengan rally yang kita ketahuin. Kalau rally biasa ya, rally tok itu kita tahu kejuaraan dunianya paling dikenal adalah WRC. Sementara kalau rally raid atau rally cross country itu Dakar kejuaraannya yang paling besarnya. Dimana kalau kita ngomong format perlombaannya itu juga beda teman-teman. Jaraknya lebih jauh, terus udah gitu harinya lebih lama. Biasanya kalau rally 3 hari selesai, ini bisa 2 minggu.
Terus dia modelnya sistemnya checkpoint ya teman-teman, di hamparan medan yang sangat luas. Jadi jalurnya itu ya boleh dibilang boleh pilih sendiri, yang penting jangan lupa checkpointnya pada dilewatin semua. Kurang lebih gitu. Jadi banyak style-style mobil yang gayanya atau lebih ke arah rally raid. Kita lanjut lagi teman-teman, ke bagian sini juga banyak SUV-nya, dari mulai Land Cruiser 300, terus juga ada Nissan Patrol yang generasi terakhir, dan banyak mobil lagi yang teman-teman bisa lihat di sini. Kebanyakan gennya itu adalah gen off-road ya, berpenggerak 4x4. Karena kenapa sangat populer ya di sini? Ya kita tahu medan ya atau geografis dari negara Arab Saudi atau Timur Tengah lainnya itu banyak yang didominasi oleh pasir. Jadi mobil berpenggerak 4x4 tuh sangat kepake banget ya. Kadang-kadang kita dari tengah kota aja baru sebentar melipir dikit kita udah ketemu daerah yang membutuhkan kendaraan 4x4. Dan kalau teman-teman lihat, ini di sini antara ketiga mobil ini, pertama FJ Cruiser di sini, kemudian ada Land Cruiser 70 di sini, atau kadang-kadang kita suka nyebutnya Bandera ya. Terus abis gitu yang sebelah sini ada sebuah Jeep JK. Ketiganya ini konsepnya itu kita kadang-kadang bilangnya ini konsep overland atau gaya overland. Kenapa? Karena dia menggunakan beberapa barang yang sifatnya bisa digunakan untuk camping. Kayak misalnya ada awning di sini, terus menggunakan roof rack dengan segala macam peralatannya di atas ya, yang kotak hitam itu. Ada tempat untuk BBM cadangan ya atau jerigen. Terus ini ada tas di sini, dimana tas ini fungsinya itu sebenarnya untuk kita membawa sampah kalau lagi off-road. Jadi itu salah satu tren yang gue suka teman-teman. Sekarang itu udah mulai banyak yang ngebikin tas seperti ini. Jadi fungsinya saat kita off-road, kita jangan nyampah sembarangan. Jadi sampah, misalnya kita habis makan sekantong plastik, kita bawa lagi di dalam sini, untuk nanti begitu kita kembali ke kota lagi, sampah tersebut baru pada dikeluarin ya untuk dibuang. Kemudian yang nggak kalah penting teman-teman adalah sand ladder atau sand track. Ini fungsinya itu adalah untuk ngebuat mobil bisa lolos kalau lagi nyangkut di pasir. Jadi amit-amit ya teman-teman, kalau sampai kita di gurun pasir nyangkut, kita nggak ada pertolongan mobil lain untuk narik, kita bisa melakukan recovery menggunakan sand ladder tersebut. Jadi ini diturunin, terus dia diselipin di bawah, dijejelin gitu ya ke bagian bawah bannya itu. Nanti dengan harapan begitu digas, si ban ini langsung naik ke sand ladder itu. Jadinya dia bisa lolos dari tempat nyangkutnya. Kemudian teman-teman, tadi gue sempat bilang kalau misalnya di sini juga ada Land Cruiser 70 atau yang biasa orang sebut Bandera ya atau Bundera. Seperti kayak misalnya di depan gue ini, tapi yang versi single cab atau versi pickup. Nah, jadi kabinnya cuma bagian depan aja. Tapi ngomong-ngomong, nama Bandera atau Bundera sebenarnya itu adalah sebutan untuk Land Cruiser 70 yang varian on-roadnya istilahnya ya, varian yang comfort orientednya. Kalau yang seperti ini atau yang tadi kita lihat itu adalah untuk yang heavy duty-nya, alias yang lebih mumpuni lagi off-roadnya, lebih badak lagi buat dipakai kerja. Itu ya hanya sekedar LC70. Tapi kalau LC70 yang Bundera itu dia itu boleh dibilang versi lebih mild atau lebih softnya ya dari Land Cruiser 70 yang memang badak benar teman-teman. Dan ini juga sangat banyak di Timur Tengah, dengan salah satu ciri khasnya selain biasanya pakai warna putih, pilihannya mendominasi atau warna sedikit kecoklat-coklatan, terus dia ada stripingnya biasanya. Ini sangat populer di Timur Tengah. Ini asik banget ya, sekalian buat bawa dirt bike di belakangnya. Ini sepertinya adalah salah satu kru dari Dakar 2023 yang memang banyak juga pada nginep di hotel ya. Kalau tadi teman-teman sempat lihat cuplikannya, itu banyak yang tidurnya di karavan atau di tenda, tapi sebenarnya kru-kru lain yang pada tidurnya di hotel ya, atau mungkin tamu dari tim gitu, itu juga ternyata banyak. Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali lagi ke hotel untuk sarapan dulu. Sebelum nanti menjelang siang kita akan check out dan mulai perjalanan kembali ke Indonesia. Walaupun sebenarnya masih
memakan waktu sehari lagi, jadi nggak nanti malam sampai, karena gue akan nginep dulu di Jeddah semalam. Jadi hari ini tujuannya adalah ke Jeddah dan kita akan transit dulu ke Riyadh. Oke, sarapan dulu ya. Selamat pagi, Cak Iwebe. Selamat pagi, Mas Safi. Mangan dulu. Makan dulu. Udah makan tadi? Udah makan? Jos tenan pokoknya. Jos tenan. Ya, harus tenaganya harus full dong. Wah, benar. Setuju. Saya udah makan, kalau Mas Safi ini lagi makan. Tapi seperti ini ronde kedua ya? Ini ronde pertama, yang kedua, yang pertama buah. Iya. Oh, Karena iya. si itunya ternyata nggak ada Nasi kapsahnya nasi itu ya. kapsahnya nggak ada. Jadi ada di sini ada suara rintihan di sini. Oh, Karena gagal makan kalau Nggak nasi tahu. kapsah. Kayak harus balik lagi nih kita. aduh. Jadi ada ini ya, alasan untuk balik lagi ya. Jadi alasan baliknya bukan Dakar, Cak ya. Nah, karena makan nasi, kambing ya. Kambing ya. Istimewa tenan. Benar. Oke, kita sarapan dulu kalau gitu. Di bagian sini ada beberapa makanan tradisional Timur Tengah ya. Ada hummus, ada baba ganoush, ini smoked salmon, terus feta cheese dan lain-lain. Nah, ini juga banyak keju dan juga ini ya semacam kayak apa namanya? Kalau di sini bilangnya mortadella. Oh, kayak pastrami gitu teman-teman. Sementara di bagian sini kita bisa pesan waffle atau pancake. Kita akan pesan ini aja, bukan pesan ya, langsung aja makan. Ini beef mugalgal, ini enak banget teman-teman. Kemarin gue makan ini dan langsung nyari resepnya ya. Ini pancake yang udah jadi, terus ada saute mushroom, ada grill tomat pakai keju atasnya, mozzarella, ada hash brown, dan ada boiled egg. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sarapan dulu. Ini dia beef mugalgal. Jadi dari kemarin menu ini selalu ada, walaupun variasinya bisa ganti-ganti. Kemarin beef, terus chicken, terus beef lagi. Tapi tetap rasanya sama-sama enak. Karena dari bumbunya ini yang bikin mantep bener. Nggak nyangka ini sebagai sarapan teman-teman, karena kayak lebih cocok buat makan siang atau makan malam pakai nasi. Jadi pagi ini kita karbohidratnya pakai hash brown. Jadi campuran, ada ala-ala bulenya di sini, campur ini ala-ala Timur Tengah. Jadinya fusion. Wah, mantap bener. Dan ditambah salad, selada pakai smoked salmon. Jadi ini benar-benar hidangan antar negara teman-teman. Oke, kita habisin dulu makannya ya. Ya, bismillah, saatnya kita untuk berangkat ke bandara. Kembali, Cak. Gas. Kita siap kembali, tapi kita nginep Jeddah dulu ya, Cak ya? Nginep Jeddah dulu, kita oprek-oprek di sana. Oprek-oprek dulu. Yoi, kita Kali dulu. ini kita ini ya, jadi turis ya. Oh iya dong. Kemarin sambil kerja. Sebagian sekarang turis. Sekarang turis. Oke. Kita pakai H1 nih, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanannya. Ya, kita udah sampai bandara dan kita udah siap untuk boarding, teman-teman. Kita naik bis dulu nih. Nah, gimana, Cak? Ini sama-sama menghantam ini. Sama-sama menghantam. Sama-sama menghantam ini. Aman, Cak. Kita gas. Kita hari ini kembali ke Riyadh ya. Kita ke Jeddah. Oh, Jeddah ya. Jeddah terus Riyadh. Jeddah. Nah, terus kita bermalam dulu kan. Bermalam di dulu, betul. Jeddah. Baru nanti besok juga malam ya kalau nggak salah ya. Malam. Oh, kita keliling besok. Malam ya. Setengah 8. Berarti kita besok kemana nih? Besok kita cari kurma. Oh, cari kurma, oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Wah, penting itu. Penting. Cari oleh-oleh. Oke. Nah, teman-teman, ini bisnya udah jalan, tapi kita jujur nggak tahu mana ini pesawat yang akan kita naikin.
Soalnya ini cuma ada satu pesawat aja dan itu yang persis tadi di depan terminal. Itu dia di sana. Tapi ini bisa balik arah lagi ke arah tadi kita naik deh. Cak, jadi kita sebenarnya Saya juga bingung, Cak, dari tadi celingungnya maksudnya piye nih? Mau ngajakin ini kayaknya. Tur ya, diajak muter dulu ya. Bandara. Biar argonya rada tinggi nih. Bener. Kita lewat belakangnya. Dan ternyata benar teman-teman. Kita naik pesawat ini, padahal tadi kita tinggal nyebrang aja di situ. Jujur gua nggak tahu kenapa mesti diputerin naik bus dulu. Oke, kita yang ke belakang. Kita masuk dulu. Kita kursi belakang ya? Kursi belakang. Oke, bismillah teman-teman. Kita flight dulu ke Riyadh sekitar sejam. Habis itu baru kita dari Riyadh ke Jeddah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di Jeddah. Tadi jadi perjalanannya udah sekaligus juga transit di Riyadh selama 2 jam. Jadi ini sampai di Jeddah udah jam 9 malam. Itu dia kenapa kita nginep lagi ya di sini ya. Bukan jam 9 malam deh, jam 19. Thank you, bye. Jam 19 malam, jam 7. Dan udaranya langsung berubah teman-teman, karena kalau tadi di sana kurang lebih sekitaran 10 derajat, sekarang di sini malam aja di atas 20 derajat. Jadi kurang lebih masih udara dingin yang bisa diterima ya untuk orang Indonesia. Oke, kita keluar terminal dulu. Pengambilan bagasi ke kanan. Oke, ini kita akan langsung ambil bagasi karena kita penerbangan domestik ya, masih di dalam negara Saudi, jadi nggak ada proses untuk kita cap lagi si pasportnya. Ternyata udah diambilin Ziko. Thank you kok. Tinggal lihat lagi. Kenapa? Gue di snapdropin Ini dia Snapchat. Jangan-jangan temennya itu kemarin supir. Temennya Muhammad ya. Kemarin kita sempat dapat driver pas lagi di Dakar. Jadi dia salah satu panitia ya, yang panitia lokalnya. Dia dapat kesempatan nyetirin mobilnya Chevrolet Tahoe. Jadi di jalan pas dia nyetir itu dikit-dikit dia tuh ini nge-storyin gitu ya, Snapchat sih sebenarnya, Snapchatin kalau dia lagi nyetir Chevrolet Tahoe. Itu kita ngeliatnya kayak aduh si paling Snapchat nih. Kita sekarang udah di parkiran dan kita akan rental mobil teman-teman. Ini dia sebuah Nissan X-Trail. Tadi jadi pas di counternya kita semua pada nanya mobil ada apa aja. Wah, pertama ditawarin yang kecil-kecil dari mulai Yaris sampai akhirnya sedan yang medium. Akhirnya kita requestnya SUV. Dapat juga nih Nissan X-Trail. Oke, kita siap-siap masukin barang dulu. Tadi nanya apa kok X-Trailnya kenapa kok? 4 wheel ya? Kita coba cek ya. Cek ya. Harusnya sih enggak. Murah kok. Muat ini. Sampai udah penuh teman-teman. Oke, langsung aja kita tutup. Oke, Ziko nyetir nih. Alhamdulillah. Wah, gue nggak bisa nge-scan dong. Nggak nyampe. Oh udah belum sih? Udah kebuka palangnya. Sana, palangnya jauh amat. Jauh. Kocak deh sombong. Gak terasa ya? Balik ke hotel. Ini lurus. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita akhirnya udah dapat istirahat yang cukup semalam. Ini jadi udah sekalian kita check out untuk kita
ngelesain hari ini jalan-jalan, kulineran, dan juga mungkin nyari oleh-oleh. Kita sekarang menuju ke mobil teman-teman. Dan ini parkiran hotelnya. Jadi benar-benar di tempat terbuka gini aja ya. Kalau kita mungkin udah apa ya, was-was ya kadang-kadang ya. Tapi kalau di sini kayaknya orang cuek aja gitu. Tapi katanya sih emang tingkat kayak kriminal pencurian kendaraan termasuk terendah ya. Benar nggak tuh? Yang pasti sih gue ngeliatnya kayak aduh ini pada sayang banget diparkirin sini. Apalagi kayak gini teman-teman, Ford Bronco 4 pintu. Sementara sebelahnya adalah puing-puing bangunan. Waduh, satu buah view yang nggak biasa gue lihat. Cak, kita benar-benar ada pengalaman luar biasa bahwa di Arabik itu namanya sampai harus memiliki kesabaran yang double-double. Mesti sabar-sabar. Semuanya iya, seruntulan Cak. Seruntulan. Bahasanya seruntulan itu pokoknya. Kita aja dari tadi di jalan itu bikinin emosi terus. Bikin emosi dan istighfar. Memang kita di situ harus banyak istighfar. Mesti banyak istighfar. Jadi mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Benar, mesti banyak istighfar ya. Astagfirullah. Ini di sini banyak yang parkirnya langsung maju aja teman-teman. Parkir masuk kepala di sini kayaknya kalau orang sini benar-benar nggak sabaran. Jadi yang ada mereka daripada kelamaan mundur, masuk kepala aja tuh kebanyakan di sana. Dan satu lagi di sini parkirannya nggak ada penahannya di belakangnya. Jadi ya udah begini aja nih. Kita rencana mau makan di sini, bakso Mang Udin. Ini orang Indo semua ya kok ya isinya kok. Ramai banget. Ini kata-kata harus dijaga sekarang. Oh iya benar. Ngatain orang kan belak-belakan. Sekarang semua orang udah ngerti nih bahasa udah Indonesia. paham ya omongan kita ya. Iya bener sih. Udah nggak bisa terlalu ini lagi. Belakang oke. Oh masan sini. Mie ayam. Ya makanannya udah datang nih semua teman-teman. Kita udah pada mulai makan. Jadi ini mungkin ronde pertamanya dulu. Mie ayam pakai bakso super gede di sini nih. Kita cobain dulu untuk mie ayamnya ya. Wih, warnanya kuning banget mie-nya. Makanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan itu. Wah, kalau dibandingin sama mie ayam yang Jakarta, pertama yang bikin beda teman-teman adalah si mie-nya. Mie-nya dia lebih tebel, lebih gendut gitu. Rasanya lebih soft. Sementara kalau kuahnya itu kurang lebih sama kayak yang biasa kita suka makan di Indo, mie ayamnya. Tapi kalau yang versi enaknya ya, istilahnya yang enaknya kurang lebih kayak gini. Tapi yang uniknya, jadi tambahin ada bakso besar. Ini bakso sapi, bukan onta ya. Dan di dalamnya ada telur. Wah. Apa ya feelingku kalau Kita coba dulu Indo di sini bagian bukan ibadah, luarnya ya. bukan orang yang ibadah, tapi TKI. Sama. Wah, Jadi kirain emang tinggal di Oke, sini. emang ya? Katanya Mana? katanya dia umroh. Oh, umroh. Keluarga umroh. Tapi feeling pertama aku tuh, oh ini tinggal di sini. Karena ya itu kuat banget sih itu syarat. Mantap teman-teman. Kerja sama. Mantap benar. Sekarang selesai makan, kita lagi ada di toko Ali Murah. Semua yang berbau dengan oleh-oleh ada di sini. Sampai kalau kita mau nyari sejadah, peralatan sholat lainnya, minyak wangi, itu juga lengkap di sini semua. Dan ya pasti teman-teman juga udah pada tahu ya di sini banyak pedagangnya yang bahkan bukan orang Indonesia pun bahasa Indonesianya sangat lancar. Jadi kita akan belanja dulu buat oleh-oleh. Tadi udah ngambil beberapa sejadah. Saiwan juga lagi milih sekarang. Ada yang cocok Cak? Ini Cak, cocok nih Cak, seleranya. Jos Gandos. Jos Gandos. Yoi. Oke. Kita bayar dulu. Oke teman-teman. Wah. Sekarang gantian giliran gue nyetir Nissan X-Trail-nya ini. Dan siang ini kita menuju ke Jeddah F1 Circuit. Jadi nanti bulan Maret bakalan ada F1 di sini, teman-teman.
Ini adalah salah satu trek yang dibuatnya itu cukup cepet ya teman-teman ya. Dia posisinya berada di pinggir laut dan di dekat sini juga ada masjid yang bagus banget. Niatnya pengen bisa ke situ juga, tapi sambil kita lihat karena banyak jalurnya juga ditutup. Kalau sekarang sih ini posisinya di parkirannya karena kita juga masih nyari jalan menuju ke sirkuitnya ya, yang lebih ngerapat lagi, lebih dekat lagi ke jalur yang dipakai balapnya. Sejauh ini paling ya dari parkiran dulu aja, tapi udah cukup seru juga buat Cak IWB dan juga Ziko. Tadi barusan habis foto-foto dulu sekitar sini. Aib ya itu nama ini. Jadi sekarang Cak IWB yang nyetir, kembali ke base camp, Cak. balik ke base camp. Oh, ke Jakarta maksudnya. Iya, Jakarta. Kita Kembali kembalikan lagi. dulu. Jadi ini kita balikin mobilnya dulu. Habis itu kita masih pindah terminal ya, Cak ya, nanti Ini ya. kemana nih? Di Kartunya, Cak. kiri bisa. Ini kayaknya ini ya, apa namanya? Ambil. Oh, ambil ya? Kayak kemarin ya. Iya, kayak kemarin itu. Silakan ambil tiket. Anjing kejauhan aku asem. Asem Oh, belakang. Diambilin. Ambil, Cak, ambilin, Cak. Perkiraannya nggak bisa. Hah? Kayak nyampe. Ntar. Dah. Bukanya pintunya. Oh, maksimal. Wah, udah canggih. Perkiraannya kurang jos ini, Cak. Kebablasan. Kurang rapat kiri. Mau nggak? Oke. Oh, nggak ini dia. Nggak responsif.